bahwa Islam masuk ke Nusantara bukan di abad ke-14 tapi di abad yang ke-7, di awal-awal bahkan di masa Nabi SAW. Jadi nggak benar kalau dikatakan Majapahit duluan baru kemudian kerajaan Islam datang. Tidak, Islam sudah duluan, abad ke-14 sudah punya kerajaan. Kapten Patimura, nama aslinya siapa? Thomas Matulesi. Masya Allah, kapan jadi Thomas? Di Apis Sejarah bisa Anda temukan di jilid yang pertama, ya, yang warna yang hitam, dari 586 halaman. Anda bisa lihat di halaman ke-17 saya, atau 174, di posisi paling kiri sebelah atas. Tuh. Bagaimana disebutkan di situ? Ya, ternyata Islam datang ke Nusantara ini itu bukan di abad ke-14. Awas, hati-hati, bukan di abad ke-14. Awas, ini ada penyesatan yang disampaikan oleh Snok Hogronya, seorang orientalis, ya, yang kemudian diminta oleh orang-orang Belanda untuk belajar langsung ke Mekah, lalu menerapkan nilai-nilai keislaman yang dia pelajari. Bukan nilainya sebetulnya, bukan nilainya, tapi gambaran-gambaran keislaman dia bawa ke Aceh untuk menyesatkan masyarakat Aceh. Di antara pendapatnya mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara di abad ke-14. Nah, Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Apis Sejarah kemudian menepis dugaan itu, termasuk Buya Hamka yang menginisiasi Masjid Al-Azhar ini. Ya, beliau punya teori dan lebih condong kepada teori ini, bahwa Islam masuk ke Nusantara bukan di abad ke-14 tapi di abad yang ke-7, di awal-awal bahkan masa keislaman. Abad ke-7. Awal masa keislaman. Masih di masa, Masya Allah, bahkan di masa Nabi SAW. Ya. Masa Nabi SAW, setelah itu masuk ke dalam masa sahabat, terutama zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Di teman-teman sekalian, apa buktinya? Ternyata di awal-awal abad ke-7 ini telah ditemukan makam seseorang, ya, yang berada di wilayah Baros. Ya. Baros, 414 km dari kota Medan, ke arah Tapanuli ke sana. Ya. Namanya Syekh Makauddin. Syekh Makauddin ini ditemukan di situ, ya, bertuliskan lisannya berbahasa Arab dan dia Muslim. Beliau Muslim. Jadi sejak awal abad ke-7, ya kan, Islam sudah masuk ke Nusantara. Kemudian terjadi penyebaran sampai perkembangan Islamnya menghasilkan kerajaan Islam. Kerajaan Islam itulah yang masuk di abad ke-14. Jadi bukan Islamnya baru masuk, sudah jadi kerajaan. Di Samudra Pasai itu, ya, Samudra Pasai, Masya Allah, itu sudah muncul, ya, di wilayah Sumatera. Ya. Pernah dengar kalimat ini? Ya, maaf, setelah itu datang Islam, kemudian meruntuhkan kerajaan Majapahit, maju Islam. Itu penyesatan yang luar biasa. Majapahit baru berdiri tahun 1295. 1295. Teman-teman sekalian, penting diketahui, 19 tahun sebelum itu sudah tersebar kerajaan Samudra Pasai. 19 tahun sebelum itu, 19 tahun. Kurangi 19 berapa? Ayo cepat. 74, 76. 1276 sudah ada kerajaan Samudra Pasai dan sudah menyebar. Jadi nggak benar kalau dikatakan Majapahit duluan baru kemudian kerajaan Islam datang. Tidak, Islam sudah duluan, abad ke-14 sudah punya kerajaan. Snok Hogronya mengatakan Islam masuk ke Nusantara abad ke-14. Bagaimana mungkin orang masuk ke Nusantara langsung bikin kerajaan? Orang Sumatera pada kemana? Ya, jadi ketika masuk tersebar abad ke-7, kemudian mengembangkan keislamannya sampai jadi kerajaan abad ke-14. Yang paling menarik, yang jadi pertanyaan teman-teman sekalian, pertama, abad ke-7 itu kan kisaran tahun 600 sekian kan? Baik, Nabi lahir 571 Masehi. 571. Masya Allah. Usia 63 tahun. Kurang lebih. 4, 3, 1. Baik, 634 Hijrah. Masih abad ke-7? Masih abad ke-7. Setelah beliau wafat diteruskan, ya, oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Uthman radhiyallahu taala anhum jami'an. Ada ekspedisi, masih di abad ke-7 juga. Jadi sesungguhnya Islam masuk ke Nusantara ini masih di awal-awal masa kehidupan Nabi SAW dan masa awal sahabat, abad ke-7. Teruskan dulu. Nah, Islam apa yang dibawa oleh para sahabat ini sampai datang ke Nusantara dan menyebarkan sampai sekarang ada? Saya teruskan dulu. Ternyata Masya Allah, bukan yang jauh-jauh. Mereka membawa petunjuk Nabi SAW. Mereka ajarkan Quran. Mereka ajarkan petunjuk penjelasan hadisnya, hadis. Sehingga ketika Islam mulai menyebar, saya agak sedikit cepat ya karena waktunya mau habis. Ketika Islam mulai menyebar bukan cuma di Sumatera, bahkan ya ada mulai di Jawa sampai bahkan ke ujung Papua, sampai ada di wilayah disebut dengan Maluku. Maluku itu dari kata muluk asalnya. Muluk dari bahasa Arab. Ya, Malik jamaknya muluk, raja-raja. Karena di sana banyak kerajaan-kerajaan Islam pada waktu itu. Ada Ternate, Tidore, Bacan, macam-macam. Jadi Muslim. Di Maluku itu Muslim semuanya dulunya. Nggak ada yang lain.
Di masih muslim, teman-teman, masih muslim. Anda pernah punya uang 1.000? Yang dulu bukan yang sekarang. Tertulis siapa di situ? Ada orang Ambon? Siapa? Kapten Patimura. Nama aslinya siapa? Thomas Matulesi. Masya Allah, kapan jadi Thomas beliau? Ya. Maaf, kalau disebutkan Thomas, yang terbayang apa? Bukan cuma itu, macam-macam. Bisa mobil-mobilan, Thomas, kereta apian, bukan? Bisa bulu tangkis, Thomas, macam-macam, ya. Tapi umumnya, pasti nama non-muslim. Nama aslinya bukan Thomas, Ahmad. Ahmad Lucy. Ahmad Lucy. Ya. Ahmad Lucy. Dan beliau seorang kiai di salah satu pesantren. Pejuang luar biasa. Dulu kalau memimpin sesuatu disebut kapiten, semua itu. Sampai ke Amerika, ada kapten Amerika gitu kan. Semua kapiten. Patimura, asalnya namanya Ahmad Lucy. Entah kenapa tiba-tiba berubah jadi Thomas Matulesi. Ada yang salah di situ. Jadi sebetulnya dari ujung timur sampai dengan dari mulai Masya Allah ya, Sabang sampai dengan Merauke itu aslinya Muslim dari mulai abad ke-7. Maksudnya banyak wilayah-wilayah Islam yang tersebar. Hindu juga ada, ya, Hindu ada, animisme ada, kemudian dinamisme ada, Buddha juga ada. Tapi dakwah Islam sudah menggeliat di awal-awal masa ini, sudah menyebar pelan-pelan. Jelas di sini? Bahkan yang paling menarik, dari mana taunya yang dibawa nilai-nilai keislaman? Saat mulai kemudian masuk ke wilayah Jawa, khususnya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, saat ada kesulitan-kesulitan mendakwahkan Islam di kalangan masyarakat yang animisme, dinamisme. Masih senang dengan Masya Allah ya, maaf, penghambaan kepada pohon, tumbuh-tumbuhan, batu-batu pada alam. Bahkan nanti ada yang generasi Hindu di situ sebagiannya. Ketika dakwah Islam masuk ke situ, salah satunya nanti datang ulama-ulama dari luar Nusantara. Saya percepat sampai masa ke tahun abad ke-13 ke sana. Ya. Teman-teman, datang 9 orang. Diutus kemudian ke Nusantara. 9 orang, 9 dalam bahasa Jawa disebut dengan songo. Yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadah, baik ya para ulama ini. Ya, disebut dengan wali, al-auliya at-tis'ah, wali songo. Itu asalnya ulama-ulama hebat. Ada sejarahnya. Saya tidak sembarangan menyampaikan ini ya. Saya sampai ke Aceh tuh mengejar ahli nasab. Saya ke Aceh diskusi dengan ahli nasab, belajar dari beliau. Kemudian saya pergi langsung ke daerah Jawanya, saya telusuri. Ya dari mulai selatan ke Jogja sampai dengan ke Semarang, kita lihat nanti kita temukan ada salah satu makamnya juga di situ. Ya kami temukan sampai dengan ke masjidnya, dari Semarang terus ke Demak, dari Demak sampai dengan ke Kudus, ke Pati, ke Rembang, ke Lasem, sampai dengan ke Bonang. Pas sujudan Bonang saya naik ke atas, saya hitung berapa anak tangganya, sampai ketemu penjaga pas sujudannya namanya Pak Abdul Wahid. Kita diskusi di situ dan sebagainya. Yang paling menarik teman-teman sekalian, mereka ketika datang membawa manhaj luar biasa. Dibawa diutus dengan 2 bendera. Satu bendera hitam yang melambangkan pada kiswah Ka'bah, ya, nilai-nilai Quran, dan bendera hijau melambangkan pada tuntunan sunnah. Jadi begitu datang membawa tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang mau disampaikan, ditebarkan dalam kebaikan. Ya, kemudian disampaikan dalam kehidupan masyarakat yang kemudian pada saat itu terus berkembang. Singkatnya 9 orang ini, ya, ada yang berasal dari Palestina, ya, Syekh Aliyuddin, Syekh Hasanuddin. Ada yang berasal dari Mesir, Syekh Ahmad Al-Jumadil Kubra, ya. Ahmad Jumadil Kubra, beliau dari Mesir. Nanti punya 2 anak. Taib. Boleh 5 menit lagi? Ya, Ustaz sudah masuk tanya jawab, boleh 5 menit sebentar, saya sempurnakan dulu. Baik. Ada Syekh Ahmad Jumadil Kubra, beliau nanti bahkan punya 2 anak. Satu orang diajak ke Nusantara, namanya Maulana Ishaq. Ya, satu orang lagi tinggal di Mesir, namanya Syarif Abdullah. Dari Maulana Ishaq ini nanti turun keturunan-keturunan. Ya. Yang paling menarik, keturunannya siapa? Ya, pendiri 2 ormas Islam besar di Indonesia. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari mendirikan NU tanggal 31 Januari 1926, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November 1912. Itu keturunan Maulana Ishaq. Kalau antum telusuri misalnya, lihat di kitab misalnya kitab Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari punya 19 kitab. Di kitab pertamanya beliau, ya, Al-Adabul Alim wal Muta'allim, menuliskan, disebutkan beliau ini Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Nama asli Abdul Halim itu Pangeran Benawa atau Sultan Hadiwijaya, dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman. Siapa beliau ini? Walid Raden Ainul Yakin, dikenal dengan Maulana Ishaq. Di Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini termasuk nasabnya ketemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama aslinya Muhammad Darwis. Ya, belajar dengan Hasyim Asy'ari di Semarang pada Kiai Haji Saleh Darat, berangkat kemudian ke Mekah, belajar pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, pulang berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar, ya, bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq? Anaknya Ahmad Jumadil Kubra, anak Ali Zainal Al-Kabir, anak Ali Zainal Abidin. Keturunannya dari siapa? Al-Husain. Husain adiknya Hasan. Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah, putrinya Rasulullah SAW. Ya, jadi teman-teman sekalian,
Yang paling menarik di sini ketika menyebar keislaman, selevel Prabu Siliwangi nanti, Prabu Siliwangi itu punya kekuasaan besar. Kerajaan Hindu dari mulai Banten sampai dengan ke pertengahan Jawa itu, ya Jawa Tengah. Itu Masya Allah. Jadi begitu beliau inspeksi ke daerahnya, kemudian masuk ke daerah Subang, ya Subang, ya, Karawang, ya dari daerah Karawang pada saat itu, kemudian menemukan seorang perempuan, ya, yang Masya Allah sedang baca Quran, indahnya luar biasa. Muridnya Syekh Hasanuddin, karena baru pulang dari Ummul Qura, maka disebut Syekh Qura. Sampai sekarang di Karawang ada pesantren Al-Qura. Tapi begitu mendengar keindahan kalimatnya, datang melihat nih perempuan luar biasa, auranya bagus. Namanya Nyai Subang Larang, ya. Nyai Subang Larang. Tiba-tiba dinikahi beliau ini, ya, dengan syarat masuk Islam Prabu Siliwangi tahun 1423 melahirkan anak. Ya, anaknya dikenal dengan Walang Sungsang. Ya, yang kedua nanti 1426 lahir anak kedua Rara Santang, dan yang ketiga 1420